Cerita diawali seorang pria bernama Dennis. Dia merupakan duda beranak satu yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Siang itu, mandor tiba-tiba datang memberitahu Dennis dan pekerja lain bahwa ada masalah keuangan dalam proyek pembangunan, yang otomatis Dennis harus berhenti bekerja. Hey! Listen up. The last 2 weeks we've been working for free. All this from roof to cement is for nothing. Stop working. Keesokan harinya, Dennis bersama putranya pergi untuk menghadiri sidang cicilan Bank Emok yang telah menunggak. Dulu Dennis pernah meminjam untuk modal usaha dengan jaminan rumahnya, namun sayang usahanya bangkrut. Terpaksa Dennis banting setir jadi kuli bangunan. Di ruang sidang, hakim memberitahu Dennis bahwa 2 hari lagi rumahnya akan disita, yang membuat Dennis shock. Dennis terus meminta belas kasih hakim dengan memperkenalkan putranya. Jika rumah itu disita, Dennis dan keluarganya akan tinggal di mana? Akhirnya hakim mengabulkan dan memberi waktu selama 1 bulan. Dennis lalu pulang. Di rumah, Dennis tinggal bersama ibu dan putranya. Sedangkan ayah telah lama maut, sementara istri Dennis cerai. Alasan Dennis ingin mempertahankan rumah itu karena satu-satunya peninggalan mendiang ayahnya. Rumah itu juga merupakan kenang-kenangan bersama ayahnya sewaktu Dennis masih kecil. 2 hari kemudian, Dennis kaget mendengar gedoran pintu. Dennis pun keluar. Dan ada 2 orang polisi bersama seorang pria utusan Bank Emok bernama Rick. Rick memberitahu Dennis hari ini dia akan menyita rumah. Dengan membawa berkas, Dennis liar. Kemarin kata hakim, dia diberi waktu 1 bulan. Rick menjawab, dia hanya menjalankan tugas. Dennis pun pasrah. Get what you need to get. Let's go. Happening? You got a full house. Sure. Do you have to stand there with her? Yes, it is. Do you have to fucking stand there? Mind helping me move all this to the other side of the sidewalk, please? We're moving. You didn't lie. Good luck. Keluarga Dennis terpaksa meninggalkan rumah tercinta. Karena Dennis hanya punya uang sedikit, terpaksa dia hanya ngontrak. Kontrakan itu juga berisi orang-orang bernasib sama dengannya. Keesokan hari, saat sedang membereskan ruangan, Dennis kehilangan peralatan tukangnya. Hilang entah kemana. Dennis yakin peralatan tukangnya pasti dicuri oleh anak buah Rick kemarin saat penyitaan rumahnya. Dennis pun kesal langsung pergi ke tempat kerja Rick. Tanpa banyak bacot, Dennis bertanya kepada mereka kemana peralatan miliknya. Namun tidak ada yang ngaku. Dennis ngajak ribut. Di tengah keributan, Rick datang memisahkan. Tak lama kemudian, Rick mendapat telepon. Ada masalah rumah yang hari ini akan dia sita. Dan menyuruh anak buahnya segera pergi. Rick yang mengetahui Dennis seorang kuli bangunan menawari pekerjaan dengan upah $50. Meski masih kesal, Dennis terpaksa terima karena butuh. Sesampainya di rumah yang bersangkutan, saking enggak maunya disita, pemilik rumah sengaja membuat kotor dan sangat bau membuat tidak ada satupun anak buah Rick yang mau membersihkannya. Dennis yang memang sangat butuh duit menawarkan diri berani membersihkan rumah tersebut asal Rick mau membayar dengan $250 pada Dennis. Rick pun setuju. Setelah kerjaannya selesai, Dennis pulang. Di rumah, ibu dan putranya sangat happy.
karena Dennis membawa banyak cuan. Ibu bertanya, "Damal di mana, Jang?" Dennis ngibul, dia bekerja membantu orang pindahan. Karena Dennis gak mau ibunya tahu kalau dia kerja sama orang yang kemarin menyita rumahnya. Keesokan harinya, Rick memanggil Dennis. Karena dia tahu kerjaannya bagus, Rick menyuruh Dennis untuk memperbaiki AC dan genteng bocor. Baru ditinggal sakedeng, Dennis sudah selesai dengan tugasnya. Rick pun sangat kagum, lalu mengajak Dennis jelong-jelong. Di tengah perjalanan, Rick curhat bahwa ia merupakan agen penyita rumah yang nunggak dan bekerja di bank. Rick mengajak Dennis bekerja untuknya. Di tengah obrolan, Rick mendapati seorang penghuni rumah yang terciduk nyopet air dan listrik di rumah yang telah disita. Abang Rick pun kesal, langsung tegur pemilik rumah agar segera mencabut selang air. Ketika pemilik rumah mulai membereskan selang air dan listrik, Dennis coba membantu. Dennis juga ngobrol sama pemilik rumah dan baru ngeh ternyata dia adalah Frank, ayah dari bocah teman anaknya. Lalu Rick mengunjungi salah satu rumah temannya untuk membeli perabotan bekas. Setelah itu, Rick pergi ke rumah yang akan dilelang. Rick menjelaskan rumah tersebut perabotannya hilang dicuri. Pihak bank menyuruh Rick memberi perabotan dengan bayaran $33.000. Makanya Rick membeli perabotan bekas biar untung banyak. Jika ditotal, Rick mendapat untung sekitar $29.000 karena ia hanya membeli perabotan bekas sekitar $4.000 saja. Lalu Rick memberi Dennis cek sekitar $3.250. Dennis pun sangat happy karena uang itu sama seperti gajinya sebulan jadi kuli bangunan. Setelah beres, Dennis bertanya pada Rick, apa tidak masalah korupsi duit bank? Rick menjawab, kenapa harus takut? Emang bank peduli pada Dennis yang telah kehilangan rumah akibat disita bank? Yang diinginkan bank hanyalah pulus, dan pulus, tutur Rick. Dennis pun ngahulang tarik. Akhirnya Dennis terima tawaran kerja dari Rick. Besoknya, Dennis ngajak temannya untuk kerja bareng mencuri AC di rumah yang telah ditinggal penghuninya. Lalu Dennis akan membuat berita kehilangan pada pihak bank. Otomatis pihak bank akan menyuruhnya membeli AC baru. Jadi Dennis tinggal pasang AC lama yang telah dia curi sebelumnya. Maka ia akan mendapatkan untung banyak. Tidak hanya itu, Dennis jadi marketing Bank Emok. Dennis mengunjungi rumah ke rumah yang bakalan disita. Dennis menawarkan jika pemilik rumah mau mengosongkan rumah sebelum hari H, maka akan mendapatkan cashback sebesar $3.500. U-Haul, it's gonna pay for storage, it's gonna pay for down payment on an apartment. I met my wife right here. I'm about to have a baby. Beberapa hari kemudian, Dennis menunjukkan AC hasil curiannya pada Rick. Rick senang dan memberitahu Dennis bahwa duit dari bank cair. Maka Dennis akan mendapatkan komisi sekitar 25% atau sekitar $6.700. Dennis yang sangat kegirangan karena dia baru pertama kali menang duit gede tanpa harus gawe capek-capek. Rick memberi Dennis beceng. Rick berkata bahwa tidak semua penghuni rumah mau dia usir secara sukarela, terkadang ada perlawanan. Maka dari itu dia harus membawa beceng tersebut untuk sekedar jaga-jaga. Sorenya, agar lebih banyak dapat duit, Dennis mengajak temannya. Kali ini tugasnya adalah mencari rumah yang akan disita, tapi pemiliknya sudah pergi. Dennis nyuruh rekan-rekannya berpura-pura jadi pemilik rumah, lalu mendatangi berkas bahwa setuju ngosongin rumah asalkan pihak bank mau bayar
dengan harga $3.500. Rekannya pun setuju karena mereka akan mendapatkan komisi $2.500 dari Dennis. Keesokan harinya, Dennis lapor pada Rick hasil kerjanya. Setelah itu, Rick memberi Dennis cek sebesar $7.200, namun beliau nolak. Dennis berkata, beliau hanya ingin rumahnya kembali. Makanya dia nolak. Anggap saja cek tersebut sebagai DP. Rick memberitahu bahwa sebenarnya rumah Dennis akan dilelang pihak bank. Maka Rick akan membelikan Dennis rumah lamanya, tapi dengan cara pinjam pada Rick. Dennis pun sangat senang. Cheers. Okay, thank you. Rick juga berkata, besok adalah hari pertama Dennis melakukan pengusiran. Dennis pun terdiam. Rick menjelaskan, hari pertama emang sulit karena pasti Dennis akan merasakan apa yang pernah Dennis alami, betapa perihnya rumah kesayangannya disita. Esoknya tiba. Saatnya Dennis menjalankan tugas barunya. Dennis yang baru pertama kerja jadi Bang Emo merasa kasihan melihat keluarga yang dia usir. Dennis sejenak pergi ke kamar mandi. Dia sangat terpukul dan shock apa yang telah dia perbuat. Mr. Tanner. Good morning. Besoknya, Dennis ngajak keluarganya pergi ke rumah lama, lalu beritahu ibu bahwa rencananya rumah ini akan kembali dibeli. Tidak perlu khawatir karena kini Dennis kerja dengan orang kaya dan bosnya membeli rumah ini untuk Dennis. Ibu pun sangat gembira. Beberapa hari telah berlalu. Dennis sudah mulai terbiasa ngusir orang dari rumahnya, seolah-olah hati nuraninya sudah tumpul dan tidak punya rasa belas kasihan lagi. I really don't want to take you to jail. I really don't have the time, nor the patience. Lalu Rick memberi Dennis kartu nama karena kerjanya bagus dan agar terlihat seperti marketing Bang Emo sungguhan. Tak hanya itu, Rick ngajak Dennis meeting dengan petinggi-petinggi bank. Petinggi bank beritahu Rick bahwa ada agen baru yang berusaha mengambil posisinya. Rick harus bisa menyita 1.000 rumah. Rick harus mempunyai target. Petinggi bank berkata, Rick tidak bisa santai jika tidak ingin dipecat. Selesai meeting, Rick panik, nyuruh Dennis membuntuti agen baru. Besoknya saat Dennis memata-matai agen baru, tak sengaja Dennis bertemu Frank. Karena tahu rumahnya Frank akan disita, Dennis ngajak Frank untuk bekerja dengannya agar bisa sukses. Namun Frank nolak mentah-mentah. Frank menjelaskan bahwa dia tidak mau kerja haram seperti Dennis. Dia masih mempunyai hati nurani dan moral. Dennis pun pergi begitu saja. Keesokan harinya, Rick memberitahu Dennis bahwa agen baru berhasil menyita banyak rumah. Jika terus begini, Rick pasti bakalan dipecat. Mendengar hal itu, Dennis mempunyai rencana. Dennis akan curi barang rumah yang telah disita oleh agen baru. Otomatis, pihak bank tidak bakalan percaya, tutur Dennis. Suatu hari, saat Dennis merayakan ulang tahun putranya, tiba-tiba datang keluarga yang rumahnya telah disita oleh Dennis. Kebetulan keluarga itu nyewa kontrakan yang sama dengan Dennis. Karena tidak mau ketahuan, Dennis berusaha menghindar. Namun sayang, bapak-bapak dari keluarga tersebut mendatangi Dennis dan ngajak ribut. Di kamar, ibu bertanya pada Dennis, mengapa putranya cari uang dengan cara haram? Dennis yang kesal berkata bahwa yang Dennis lakukan itu semata-mata untuk menafkahi keluarganya. Ibu pun kecewa karena putranya telah berubah jadi macan.
Besoknya saat sedang jelong-jelong naik helikopter, petinggi bank curhat bahwa agen baru telah dipecat. Banyak barang-barang rumah hilang entah kemana karena kinerjanya kurang bagus, dan memberikan sepenuhnya tugas untuk Rek. Rek pun sangat senang. Untuk merayakan keberhasilannya, Rek ngadain pesta abok-abokan. Fuck dreams. 100 homes. Di tengah pesta, Dennis bercerita pada Rick bahwa dia baru saja dilabrak nasabah yang rumahnya dia sita. Keluarganya sangat takut. Rick menjelaskan bahwa dia juga pernah dilabrak, bahkan hampir ditabrak, namun dia biasa saja karena sudah jadi resiko pekerjaannya. Rick berkata, sekarang Dennis bergelimangan duit. Kenapa tidak beli rumah baru? Tidak perlu ngontrak dan tidak usah balik lagi ke rumah lama. Dennis pun terdiam. Keesokan harinya, Dennis ngajak keluarganya pindah ke rumah baru. Bukannya senang, ibu malah nolak karena tidak sudi tinggal di rumah yang dibeli dari uang hasil menjolimi orang lain. Dennis pun sangat frustasi, amuk-amukan. Dia berkata bahwa dia gak mau lagi jadi orang susah. Besoknya, Rick ngabarin Dennis bahwa ada nasabah yang rumahnya akan disita, ngajukan banding ke pengadilan. Rick telah bayar hakim dan rubah dokumen palsu. Suruh Dennis mengantarkan. Setelah nanya siapa nasabah tersebut, Rick jawab, Frank. Dennis pun galau. Dennis sampai di pengadilan. Ningali keluarga Frank, hati Dennis sakit, tak kuasa nahan tangis. Dennis berusaha gak jadi beriin dokumen tersebut, namun terlambat. Staf pengadilan berhasil mengambil dokumen itu. Sidang dimulai. Dennis melihat Frank mati-matian pertahankan rumah sambil memperkenalkan anak istrinya. Frank juga berkata jika rumahnya disita, maka keluarganya akan tinggal di mana. Namun, hakim kekeh akan menyita rumah Frank. Dennis sangat sedih melihat Frank karena perkataannya sama apa yang dulu dia katakan saat dia memohon belas kasih pada hakim. Keesokan harinya, penyitaan rumah Frank tiba. Kali ini, Rick turun gunung. Ketika polisi akan menghampiri, tiba Frank keluar dari jendela sambil nodongkeun senjata. Polisi terus berdatangan. Frank terus ngancem siapa saja yang berani mendekati rumahnya dan terus berkata dia hanya ingin keadilan. Saat persidangan, kenapa isi dokumennya berbeda dan hakim tidak mau membaca dokumennya? Di sini Dennis merenung melihat perjuangan kepala rumah tangga yang hanya mencari keadilan sama seperti Dennis, tapi sekarang dia malah jadi orang perampas keadilan. Setelah ngumpulkeun niat, Dennis ngawanikeun diri nyampurkeun Frank. Dennis menyuruh Frank menyerahkan diri dan Dennis akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Frank jadi jinak dan Dennis ditahan. Sementara Rick mulai diinterogasi apa yang telah diperbuat. Tamat. Sekian dari saya, Idaman Debt Collector. Terus dukung channel ini agar bisa terus berkembang.